Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sobat tani dimanapun berada. Salam jumpa kita di channel YouTube Heri Tani Tempilang, yang mana sumber yang akan kita peroleh dari Bang Heri. Ini Bang Heri sendiri sudah hadir di sini ya. Yang kita akan bicarakan pada sore hari ini berkaitan dengan prospek pemasaran buah alpukat ya. Jadi, prospek pemasaran buah alpukat ini menjadi suatu pertanyaan besar, mengingat luasan kebun alpukat ini sudah cukup banyak ya. Jadi pertanyaannya, mau dijual kemana? Nah, nanti dijelaskan oleh Bang Heri sendiri. Mungkin Bang Heri punya solusi ataupun punya cara atau punya trik tersendiri agar permasalahan ini bisa terpecahkan, khususnya untuk para pekebun atau petani yang memiliki kebun alpukat yang cukup luas ya. Oke, Bang Heri, silakan mungkin sebagai pembuka, Bang Heri sedikit memperkenalkan profil Bang Heri. Ya. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Ini sangat menarik untuk kita bahas, karena yang kita tunggu-tunggu sebagai petani yaitu paling bahagianya petani yaitu ketika masa panen itu sudah tiba, Pak Zul. Ya, betul. Cuman ini yang menjadi kendala ini, apalagi kita di daerah kepulauan ya, seperti Bangka Belitung ini, yaitu target pasarnya, Pak Zul. Iya, betul. Jadi sebelum kita bahas ancang-ancang pemasarannya seperti apa, jadi saya ini beri semacam wejangan dulu untuk membuka ini kita sama-sama. Jadi intinya setiap produk komoditi yang tidak mempunyai industri, jadi ini menjadi kuncinya, Pak. Ya, jadi industri ya. Iya, itu produknya boleh kita katakan itu tidak aman. Berarti ada kalanya produk itu tidak habis terjual, kurang seperti itu. Sangat berbeda halnya dengan komoditi yang memang sudah berdiri industrinya, seperti komoditi kelapa sawit. Itu kan di sekitaran kita PKS atau pabrik kelapa sawit itu ada dekat dengan kita. Jadi insya Allah panen komoditi kelapa sawit karena ada industrinya itu sebanyak apapun itu akan terserap ya. Iya. Betul, karena ada pabrik pengolahannya gitu. Iya, benar sekali. Jadi kita kembali lagi ke alpukat. Alpukat ini sejauh ini yang kita pahami itu tidak ada industrinya. Ini yang jadi masalahnya. Tapi apa yang kita sampaikan nanti kawan-kawan jangan patah semangat istilahnya. Jangan patah semangat. Intinya di sini kita sama-sama mencari solusi. Iya, mencari solusi untuk memecahkan masalah seperti itu, Pak. Ya. Jadi harapan saya jangan seperti itu ya kawan-kawan. Cuman apa yang saya sampaikan tadi itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Apalagi ini produk panen alpukat ini kan tidak boleh dikatakan tidak tahan simpan lama. Oke, jadi Bang Heri itu sudah memikirkan sejauh itu ya sebelum melakukan
suatu usaha ya, khususnya di bidang alpukat ini ya, hilirisasinya. Iya, Hilirisasinya ya. Nah, menurut pandangan ya atau perkiraan Bang Heri ya, bagaimana ini pemasaran buah alpukat ini yang baik, mau dijual kemana, adakah pasarnya gitu? Nah, mungkin Bang Heri sudah punya konsep atau apa terhadap hal ini, Bang Heri? Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal itu, kalau pasar tetap, pasar besar, artinya pasar besar yang kita maksud di sini ketika petani itu panen dalam jumlah tonase ratusan ton, itu saya rasa sangat susah. Apalagi di luar pulau juga produksi gitu ya? Iya, benar. Intinya di sini selama industri itu belum berdiri, itu kata kuncinya. Itu komoditi itu tidak bakal banyak terserap. Jadi ini pertanyaannya mau dibawa kemana ya saya yakin nanti kawan-kawan yang memutuskan untuk menanam alpukat, saya yakin itu memang kawan-kawan itu sudah punya langkah, punya pasar sendiri ya sebenarnya. Saya yakin seperti itu. Karena ini kalau saya pikir budidaya alpukat, kalau kita bergambar ke pasar ini sangat beresiko sekali, resikonya sangat tinggi. Iya. Bahkan saya sempat ini Pak Zul sempat menulis. Jadi saya di rumah keseharian di sela-sela santai, memang saya hobinya, bukan hobi sih sebenarnya, mencurahkan pikiran itu dalam sebuah tulisan yang insya Allah nanti akan saya terbitkan dalam sebuah jurnal atau artikel lah. Jadi saya di situ mengangkat topik ketika petani itu memang sudah berani untuk menanam tanaman yang memang industrinya belum tersedia, itu artinya petani itu memang sudah siap merugi loh. Itu judul kepalanya. Kenapa ya seperti itu? Karena saya khawatir produk yang kita hasilkan itu tidak mampu terserap, habis kayak gitu. Jadi supaya ini petani ini tidak merugi dan terus mengembangkan usaha budidaya alpukatnya ini, gimana apa namanya masukan untuk petaninya, Pak Heri? Seperti yang saya bilang di awal ya, saya harap setelah apa yang kita sampaikan lewat konten ini jangan patah semangat ya, itu harapan saya. Jadi kita memang sudah punya strategi atau semacam langkah ya untuk jaga-jaga pasar buah alpukat ini ketika panen besar lah, yang kita bicarakan panen besar. Iya. Kalau skala sampai 6 ton itu sekali panen, itu sekali musim di kebun saya nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Cuma nanti akan kita bahas kata kuncinya kawan-kawan ya. Tidak semua jenis alpukat itu mendapat harga yang sama, itu yang pertama. Apalagi kita orientasinya ke pasar Kramat Jati itu. Jadi saya mengirim 3 sampel yang saya ada jenis yang memang saya bangga-banggakan itu, dan memang saya tidak akan segan-segan lagi untuk mempromosinya, yaitu jenis Kareba itu. Dari 3 jenis itu yang saya kirim sampelnya yang Kareba yang memang disupport. Jadi yang seharusnya itu usaha budidaya tadi disesuaikan dengan permintaan pasar gitu kan? Iya, benar. Seharusnya kita kawan-kawan, apalagi yang memang ini ya, mohon kata, yang baru mau mulai melangkah, baru mulai mencoba ya jangan malu lah, istilahnya jangan malu bertanya kepada petani-petani yang memang sudah duluan memulai. Tanya, dekati, jangan gengsi itu, Pak ini jenis apa yang memang laku di pasaran, kemudian produktivitasnya tinggi, seperti itu. Jangan gengsi itu. Kemudian kita balik lagi ke ini Pak Zul, ke strategi pemasaran ya. Mungkin di sini intinya kita punya pemikiran ya, kerangka pemikiran ini. Nah, jadi bagaimana nih strateginya Bang Heri? Baik ya. Jadi kerangka pemikiran kita ada strategi. Jadi kita sudah mulai bergerak dari tingkat kecamatan Pak Zul. Iya. Jadi dari tingkat kecamatan itu memang kita rintis sebuah komunitas petani alpukat tingkat kecamatan. Jadi saya jelaskan dulu, Tempilang itu awal muasalnya itu sebuah desa
kemudian dia berkembang menjadi kecamatan dan sekarang membawahi 9 desa ya. Jadi 9 desa insya Allah kita sudah bentuk komunitas kecil-kecilan hari. Ya. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi di sini kita ada istilahnya, kalau teman-teman dari Jawa itu menyebutnya kopdar, kopi darat. Kita ingin mempererat hubungan sesama petani alpukat. Di sana kita akan ini Pak Zul, kita sudah merekod varietas apa yang tertanam, kemudian tahun tanamnya berapa, dan prediksi panennya kapan. Ya. Jadi data-data itu yang harus diketahui dulu ya. Iya, jelas. Untuk apa ini data-data yang kita maksud, yang kita kumpulkan tadi? Jadi arahannya nanti kalau kita lewat komunitas, kita sudah tahu jenisnya berapa yang tertanam, kemudian varietas apa, prediksi meledak panen besarnya itu tahun berapa. Ini arahannya nanti kita akan melakukan pendekatan apa itu kalau istilah perdagangnya, bahasa kerennya itu off-taker. Off-taker. Ingat, kalau sekelas off-taker itu ketika kita berbicara tanpa data, tanpa ada data tanam, varietas apa yang kita tanam, tahun panen besarnya itu kapan, off-taker itu tidak akan dia akan cuek, tidak akan mempercayai. Mempercayai. Nah, inilah modalnya, inilah salah satu strategi atau langkah. Jadi silakan nanti kawan-kawan kalau memang kalau memang ide kita ini memang ada baiknya, silakan memulai. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bersatu. Kalau ini kan saya merintisnya tingkat kecamatan, Pak Zul. Ya. Silakan nanti di kecamatan-kecamatan lain silakan bentuk juga, iya, bentuk. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bersatu di tingkat kabupaten ya. Itu impian saya itu. Silakan nanti ya, kita jangan lambat bergerak, tapi kita sama-sama melihat. Jadi tinggal mengundang off-takernya tadi ya, Pak Heri, bisa kan? Iya, kita mengundang off-taker atau kita yang datang ke off-taker. Iya. Off-taker. Jangan lambat bergerak ya kawan-kawan, karena kalau budaya kita, apalagi saya berbicara kampung saya ya, kampung saya di Tempilang itu ibarat pepatah orang Tempilang itu ketika mau berak baru mencari galang, alang. Jadi kalau saya translate ke bahasa Indonesia, sedia payung sebelum hujan lah gitu. Iya, lebih kurang seperti itu. Istilahnya sedia payung dulu sebelum hujan. Iya. Supaya apa? Supaya kita tidak kelabakan seperti itu. Kayak gitu. Jadi Bang Heri ya. Jadi mungkin langkah-langkah itu tadi, mungkin strategi seperti itu ya bisa dilakukan. Mungkin dengan menghimpun gitu ya, menghimpun para petani alpukat, berusaha menjadi satu. Jadi yang ditakutkan dijual nggak laku, dimakan nggak habis. Iya, benar. Gitu kan? Iya. Yang ditakutkan kan seperti itu. Iya, betul. Jadi nggak mungkin nanti hasil yang bertahun-tahun kita tunggu itu mubazir begitu saja, gitu kan? Benar sekali. Iya. Jadi mungkin ya sahabat tani dimanapun berada, ya baik itu di provinsi manapun gitu kan, ya, kita berupaya mengambil filosofi dari sapu lidi gitu. Kalau kita berdiri sendiri mungkin sangat rapuh gitu, tapi kalau kita satu mungkin kita kuat dan kita bisa menyelesaikan permasalahan dari usaha tani yang basic, dalam hal ini lebih khusus alpukat. Nah, jadi kan ini banyak petani-petani tadi kan yang nanam sendiri-sendiri gitu kan. Ada yang 100 batang, ada yang mungkin 500 batang. Nah, itu cara pendekatannya gimana itu? Cara pendekatannya biar supaya mau gabung atau mau bersatu gitu, Pak Heri. Baik. Jadi begini Pak Zul. Kalau sebenarnya kita hanya mementingkan diri sendiri, dan alhamdulillah jujur ya, maaf kata ya kawan-kawan, kita di jenis yang kita kembangkan itu alpukat Kariba itu sebenarnya nggak ada masalah lagi. Kalau masalah pasarnya itu insya Allah ada itu.
Cuman yang jadi pertanyaan Pak Zul, bagaimana yang menanam di luar paritas, kemudian yang belum tentu Diminati pasar. diminat pasar, laku atau enggak, Iya. atau kalau laku nanti murah. Ya. Jadi kita memang untuk pendekatannya memang kita pertama kita sudah eh, memberi pandangan ketika kekhawatiran kita ketika panen besar ini mau dibawa kemana kayak gitu kan. Dengan bersatu ini sebenarnya kita tidak ada kepentingan Pak Zul. Iya. Kita menjelaskan sebenarnya kita bersatu ini benar kata Pak Zul, mengambil dari filosofi 10 ide itu kita memang untuk kuat. Iya. Kalau berdiri sendiri, maaf katanya kalau petani itu menembus pasar sekelas Jakarta atau Iya. kota-kota besar yang ada di Indonesia itu mungkin kesulitan. Iya. Apalagi untuk skala off-taker itu seperti yang saya bicarakan, dia nggak mau ketika kita hanya berbicara modal air liur aja, ya nggak mau didengar itu. Ya harus ada data faktanya, data fakta yang harus kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau di tingkat kecamatan saya di 9 desa kecamatan Tembilang itu sudah mulai bergerak, dan memang kita sendiri yang bermain di belakang layar, cuman kita karena ada sesuatu hal yang memang menghambat, kita tidak berdiri di depannya. Artinya kita istilahnya orang-orang di depan itu robotnya, kita yang memainkan robotnya. Iya. Bukan artinya kita nggak mau yang berdiri di depan, cuman terkendala di ya adalah sesuatu hal yang memang mengganjal atau menghalang kita untuk berdiri di depan. Ya, seperti itu. Jadi memang ya pemasarannya, memang produk apapun ya itu harus dipikirkan di awal sebenarnya, ya harus dipikirkan di awal. Ini kita harus merubah konsep pemikiran dalam hal budidaya tadi. Ya kita tanam, tapi pas panen nggak tahu mau diapakan. Iya, mau dijual kemana? Iya. Kan? Kalau orientasi bisnis ya seperti itu Pak Zul. Tetap orientasinya kita mencari keuntungan. Iya. Ya, kalau hanya untuk iseng hobi-hobian ya mungkin jangan nanam skala kebun, cukup sepohon aja itu nggak habis dimakan itu keluarga. Gitu. Apalagi biaya produksinya cukup lumayan gitu ya. Ya kalau alpukat ini saya mengalami sendiri. Jadi kalau standar perawatan di kebun kita itu 3 tahun pertama itu sudah hampir kena 1 juta itu. 1 juta. Jadi angka itu bisa kita kalikan sendiri ketika kita nanam 100 pohon, 1000 pohon itu sekian. Jadi seperti itu Sobat Tani, kita biaya produksinya ini tidak main-main juga. Jadi otomatis yang kita usahakan harus berhasil. Ya berhasil dalam hal ini sampai ke proses pemasarannya gitu. Nah mengenai kualitas gini Pak Heria. Jadi kadang-kadang juga pasar tahu mau kualitas, ini proses pasca panennya itu seperti apa. Jadi kalau masalah kualitas yang jelas itu secara umum pasar atau penerima buah kita itu ya memang betul-betul memang harus fresh. Kemudian kalau di alpukat ini ada grade-nya Pak. Tentunya ada grade-nya. Yang pertama sekali sebenarnya paritas jenis. Itu kata kuncinya, tidak semua jenis alpukat itu di harga yang sama ya. Walaupun size-nya besar ya. Iya. Kadang-kadang saya juga ada produk yang saya hasilkan size-nya besar, namun dari segi harga itu jauh lebih murah gitu, ketika dibandingkan yang jenis yang lain. Yang pertama tadi saya ulangi, kalau di alpukat itu ada grade-nya. Yang grade A itu biasanya ukurannya paling kecil itu 3 kilo, arti 3, 2, 1. Namun kalau buah meja, panen buah meja alpukat ini sangat jarang sekali satu, meskipun ada ya, kecuali yang jenis-jenis Hawa itu bukan hal yang aneh kalau kita jumpai, itu bahkan sempat di atas 2 kilo bobotnya. Jadi apa namanya berata untuk kareba tadi rata-rata tuh di 3,5 ya gitu. Iya, 32 itu buah yang kita hasilkan dalam pohon produksi itu sekitar 90% itu masuk. Buah ukuran 32 itu masuk.
Berarti tinggal 10% itu yang grade-nya 4. Kalau 5 itu sudah sangat jarang sekali. Jadi kalau 5 bisa dibayangkan itu buah volumenya kan seperti buah gedondong kayak gini. Itu sudah nggak laku lagi. Nah, jadi kita kembali ke pasarnya ya. Ke pasarnya. Jadi untuk di daerah kita ini dengan data luasan yang cukup luas tadi kebun alpukat, apakah bisa menjadi solusi ketika semua kebun itu produksi gitu serentak misalkan untuk Gini, pasar lokal kita Pak Heri ya. gini ya, kita berbicara pasar lokal. Jadi Iya. Bangka Belitung itu kotanya itu Pangkal Pinang. Jadi dapat saya pastikan itu ketika panen itu serentak, panen besar itu pasar Pangkal Pinang itu bakal muntah. Betul. Kita nggak usah berbicara, artinya saya nggak ada maksud lain ya. Kita nggak usah berbicara itu yang desa lain atau kecamatan lain dulu. Iya. Kita berbicara yang saya pegang aja ini. Saya pegang 1.700 itu jenis kareba. Kalau sudah panen serentak itu mungkin tronton itu Pak Jo. Tronton sementara 1.700 pohon yang saya pohon. bina itu termasuk di kebun saya. Itu prediksi saya itu kalau 3 atau 2 tahun ke depan itu tronton itu. Kalau orientasinya pasar cuman pasar Pangkal Pinang itu sudah kita sama-sama tahu ya. Mungkin dari ujung jalan tram sampai ujung jalan tram yang berikutnya itu bakal penuh. Jadi bagaimana dengan yang lain? Jadi terlalu cengeng kalau orientasi pasar kita hanya Pangkal Pinang. Artinya inilah salah satu saya menggaungkan bentuk komunitas, kita harus bersatu, kemudian target pasar kita satu pintu ya untuk menembus pasar luar. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau kita berdiri sendiri, kalau tanamannya 100-200 itu untuk menembus pasar luar kita punya hitung-hitungan. Truk aja dari Bangka ke Jakarta itu sekarang sudah 10.500.000 sampai 12 juta itu. Untuk rentalnya aja, untuk jasanya itunya. Ya, gitu. Nah, selain dari itu ya, selain dari menembus pasar bersatu untuk menembus pasar luar gitu ya. Mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan mengenai produksi alpukat ini. Apakah mungkin bisa dilakukan penundaan panen ataupun apa namanya mengatur waktu panen gitu Pak Heri? Mungkin Artinya kalau dari segi teknis budidaya itu kita insya Allah kita ada kapasitas. Cuman kalau untuk misalnya buah itu untuk diawetkan itu memang kita boleh dikatakan nggak ada kapasitas, jadi kita nggak berani berbicara jauh Pak Zul. Jadi kalau dari segi teknis ya bisa apalagi pertanian modern ini seperti durian yang di luar musim itu ada panen kayak gitu. Sama juga dengan halnya alpukat. Tapi kalau saran saya nanti jangan menggunakan hormon itu kan pemicu, dia sifatnya memaksa. Namun kalau menghambat atau mempercepat. Ya, menghambat bisa mempercepat. Kalau di saya itu saya lebih cenderung ke sini Pak, ke rekayasa alam kayak gitu, rekayasa alam. Seperti penggunaan mulsa itu sebenarnya itu kalau kawan-kawan yang datang ke kebun saya itu jeli itu sebenarnya maksud itu besar sekali sebenarnya. Manfaatnya apa Iya, gitu kan. cuman di sini kita nggak membahas itu. Iya. Kemudian dari segi nutrisi juga kayak gitu, dari segi nutrisi itu bisa mengatur kapan panen itu akan tiba, kemudian bisa kita mengatur penggunaannya kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk para petani yang ada di luar jangkauan Pak Heri ini, harapannya itu seperti apa menurut Pak Heri tadi? Harapannya untuk menghadapi ini tadi, untuk menghadapi panen yang serentak, produksi yang banyak tadi, ya sehingga pendapatan petani juga tidak merugi, tidak pendapatannya banyak gitu, untung lah biar kita bilang untung. Ya, harapannya untuk petani itu dari Pak Heri itu seperti apa? Jadi sebenarnya ini yang pemasaran ini sudah lama ya Pak Zul, ada juga yang mengajak collab kreator lah untuk membahas masalah ini. Cuman saya takut sebenarnya Pak Zul, takut karena
Di lapangan itu saya tahu alpukat yang sudah tertanam itu, yang sudah terikot itu seberapa itu kita tahu. Jadi dengan saya membuat video konten seperti ini, saya takut yang saya maksud itu sebenarnya takut melemahkan semangat kawan-kawan itu. Yang sudah melakukan. Iya. Iya. Jadi yang perlu kita pikirkan ini yang sudah terlanjur tertanam, itu kita berusaha menyelamatkan panennya nanti. Seperti itu. Yang Jadi kita jangan, bicara. tidak ada kekhawatiran gitu ya. Iya. Kemudian kawan-kawan, sekali lagi saya tekankan, kawan-kawan yang baru mau memulai, jangan malu-malu untuk berkunjung, untuk main ke petani alpukat yang sudah duluan menanam. Karena itu memang sumber ini. Karena begini, Pak Zul, kalau saya pandang ini, apalagi ini budaya kita di Bangka ini kan, dia apalagi zaman media ini sebenarnya dia memilih jenis itu memang yang unggul di media itu. Yang unggul di media. Setelah tertanam, ternyata pada waktu panennya itu nggak sesuai dengan harapan. Sebenarnya saya sudah banyak membahas, saya nggak tahu juga apa sudah saya ini juga di video saya, bahwa tidak semua jenis alpukat, varietas alpukat itu cocok itu di daerah. Umpamanya di daerah A itu belum cocok di daerah B. Iya. Jadi penentuan varietas tadi sangat penting sekali gitu kan, mulai dari permintaan pasar sampai ke keadaan lokasi kita gitu kan, adaptivitasnya. Iya. Kadang ada yang tidak cocok, Iya, gitu kan, benar sekali. bisa tumbuh tapi produksinya tidak maksimal gitu kan. Iya. Itu kan ujung-ujungnya nanti petani itu sendiri yang merugi. Iya. Apalagi biaya perawatannya tadi sampai 3 bulan pertama itu sudah jutaan gitu kan. Ya, 1 tahun pertama itu. 1 tahun pertama. Tapi itu tidak menjadi acuan, itu standar perawatan di kebun kita. Mungkin kalau kawan-kawan di Heritage bilang sudah pada tahu itu, yang setia mengikuti video kita mungkin sudah bisa memprediksi benar apa tidak apa yang saya sampaikan itu masuk akal nggak biaya yang saya keluarkan. Karena itu saya ada partnya Pak Zul di video saya. Di channel ini saya ada part memang dari nol, saya dokumentasikan, kemudian di situ juga mungkin akan terrecord biaya yang saya pakai, yang saya keluarkan. Oke ya, sahabat tani dimanapun berada, jadi untuk mengetahui atau ingin mengetahui lebih lanjut ya, nanti bisa bertanya ya atau berkunjung ke tempat usaha atau kebun dari Pak Bang Heri ini. Insya Allah. Ya, beliau insya Allah bisa siap memfasilitasi ya, baik itu ya kalau teknis budidaya itu sudah sering, tapi yang menjadi PR besar kita yaitu tentang pemasaran tadi. Nah, ini bisa berkonsultasi atau bercerita, berbagi informasi. Mungkin terakhir pesan dan kesan atau apa namanya kata penutup dari Bang Heri, merangkum ataupun menyimpulkan tentang apa yang kita bicarakan ini ya, dari prospek pemasaran buah alpukat, jadi mau dijual kemana. Rangkuman terakhirnya itu Bang Heri mungkin bermanfaat nanti ke petani, mungkin ada atau yang ingin dari pembicaraan ini. Oke. Sebagai penutup atau sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini, yang pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada kawan-kawan untuk tidak down ketika mendengar atau melihat video yang saya sampaikan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah pemasaran, ini yang paling menjadi masalah berat kita itu.
kita tidak punya ini ya kawan-kawan, khususnya kawan-kawan di Bangka Barat. Kita tidak bisa tidak bersatu. Artinya kita memang harus dalam satu wadah. Tidak ada alasan untuk tidak Tidak ada bersatu alasan. ya. Ya caranya seperti apa ya? Kita bentuk komunitas tadi. Seperti kita di Kecamatan Temilang itu alhamdulillah sudah berjalan. Silakan nanti kalau memang seide dengan apa yang kita sampaikan itu silakan dibentuk, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bersatu di tingkat atau di level kabupaten ya. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya. Kemudian kawan-kawan yang baru mau memulai itu jangan malu-malu untuk bertanya kepada petani alpukat memang yang sudah mendahului kita atau sudah memulai. Silahkan ditanya, ambil ilmunya, kemudian jenis apa yang layak ditanam, jenis apa yang laku dijual, kayak gitu. Jenis apa yang tidak cocok di daerah kita, jenis apa yang cocok di daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di penutupan atau kesimpulan pada pertemuan kita yang membahas tentang prospek pemasaran alpukat kita kemana ya. Oke. Jadi itu Sobat Tani ya, sudah kita dengarkan apa yang menjadi buah pikir ya dari Bang Heri ini, ya juga sebagai pelaku usaha khususnya budidaya alpukat ya. Beliau memiliki kekhawatiran ke depan terkait dengan pemasaran. Mungkin kawan-kawan yang punya atau memiliki usaha alpukat ataupun alpukat ini ya bisa berkomunikasi ataupun berminat bergabung mungkin nanti masalah pemasaran buah alpukat ini nanti bisa berkunjung langsung ya atau berkomentar di channel ini, channel Heri Tani Tempilang, untuk berkembang terus channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena informasi-informasi seputaran pertanian khususnya alpukat ini biar lebih subur lagi, dan pemikiran-pemikiran kita untuk memecahkan solusi yang kita hadapi bersama bisa terpecahkan gitu ya. Oke Sobat Tani, demikian pembicaraan kita bersama Bang Heri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya, apa yang menjadi kendala bisa terpecahkan. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video yang lain.